Hai semuanya, Hai, welcome boleh back with us di di Pil Pil kita. kita, di Pil Di Pil kita kita bercerita. bercerita. Halo Semoga guys, sahabat didik. kita Kita kembali udah lagi di nih. season 3. Udah Ketiga. 3 kali nih ketemu lagi sama kita. BTW kita ngajak siapa ya? Hari ini kita nggak invite siapa ya? Udah, kita nggak sendiri, kita nggak berdua doang nih di kali ini. Iya. Siapa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Udah, seru lah. Kapan sih kita ngundang orang yang nggak seru? Biar nggak penasaran, kita panggil aja kali ya, Dik, orang yang mau kita wawancara. Apa Boleh. kita interview gitu. Boleh, kita panggil dulu Romario. Halo. Halo, Hai. halo teman-teman. Halo Hai. guys. Boleh kok diperkenalkan dulu Bapak siapa gitu. Oke, halo guys. Nama gue Romario. Di sipil gue angkatan 12. Dulu juga aktif di IMA. Jadi happy banget lihat teman-teman sekarang aktif di IMA dan bikin pondasi ya namanya ya. Pondasi channel ini aktif lagi gitu. Sekarang gue lagi sibuk bangun fintech namanya LandX gitu ya. Dan juga ada beberapa bisnis seperti sosmed agency, tour, dan juga karena kebetulan juga aktif di asosiasi yang emang ada kaitannya dengan LandX namanya Aluti. Kira-kira gitu sih. Jadi pendiri bisnis. Kapan lagi kita Kapan ngundang? lagi ya? Seru banget nih. Tadi pokoknya udah menyinggung nih LandX. Apa sih kok LandX tuh? Boleh nggak kasih tahu kita? Oke, LandX itu sebenarnya seperti sebuah platform ya. Kalau teman-teman tahu Bursa Efek Indonesia, nah sebenarnya bisnis model kita sangat mirip seperti itu. LandX juga udah berizin OJK, jadi teman-teman itu boleh investasi di bisnis-bisnis yang mungkin dulunya itu teman-teman nggak bisa invest gitu ya. Misalnya teman-teman lihat restoran yang enak gitu ya, pengen banget nih jadi ownernya gitu kan. Cuma kan teman-teman selalu, namanya kita anak muda, kita pasti terbatasi dengan masalah dana, masalah waktu, skill, koneksi juga ya kan. Kita pengen invest tapi nggak bisa gitu, keterbatasan yang hal-hal tadi. Nah, dengan adanya LandX ini kita bisa bantu teman-teman buat invest ke bisnis-bisnis yang bagus, bisnis-bisnis yang menguntungkan hanya dengan modal 1 juta rupiah aja gitu. Jadi kita bisa terima dividen setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, ya kan? Kita bisa, misalnya kita suka dengan sebuah restoran, kita bisa langsung jadi business owner-nya juga gitu. Jadi bisa di waktu Agak masih berat muda ya. aja Iya, kita tapi masih iya. bisa punya owner. Modalnya dikit lah gitu. Modalnya tadi cuma 1 doang ya? Kenapa? Modalnya tadi cuma 1 juta gitu apa gimana kok? Yes, modalnya itu cuma 1 juta rupiah, mulai dari 1 juta rupiah. Mulai dari 1 Tuh. juta. Kecil lah uang jajan kita di. Iyalah lumayan sebenarnya. Terus kok gue mau nanya juga dong, itu tuh kenapa kok bisa ini ya, bisa kenapa mulainya itu bikin LandX gitu? Kok aku tuh kepikiran apa tiba-tiba aku mau bikin LandX gitu? Ya, awalnya itu emang bareng sama teman-teman sih ya. Jadi awalnya juga diajak untuk teman kebetulan ada ide bikin seperti LandX gitu ya, fintech. Jadi diajak bareng, oh it's a good idea gitu kan. Di Indonesia belum ada. Pas waktu itu juga secara regulasi dari OJK-nya baru keluar ya, benar-benar baru banget. Jadi industri ini juga masih sangat baru. Ya udah kita bikin. Awalnya itu konsepnya kita pengen kayak kos-kosan. Jadi project-nya itu hanya kos-kosan gitu. Kita pengen semua orang itu bisa punya bisnis kos-kosan loh dengan modal cuma 1 juta gitu. Nah, jadi awalnya itu dari situ. Nah, lama-lama kita lihat kayaknya makin banyak nih investor atau investor retail, anak-anak muda yang pengen punya bisnis-bisnis lainnya juga, bisnis F&B gitu-gitu ya. Nah, makanya kita mulai ekspansi ke bisnis industri lain seperti F&B, kemudian juga ada real estate agent, ada lifestyle juga kayak gym. Kita bisa nih
patungan bisnis gym hanya dengan modal 1 juta gitu. Jadi kita intinya di LandX itu kita bisa patungan bisnis lah bahasanya, patungan bisnis dengan modal hanya 1 juta rupiah, tapi kita nggak perlu ngurusin karena memang sudah ada bisnis owner-nya yang menjalankan. Jadi kita jadi kayak bos invest aja. gitu kok ya, apa gimana? Kita invest aja. Oke, ngerti. Itu di tempat yang mau kita invest tuh bebas atau gimana kok? Bebas. Jadi kita itu bisa punya keputusan sendiri. Terserah kita mau pilih yang mana. Yang ada di LandX, bisnis apa kita bisa pilih gitu. Kalau boleh tahu, kok awal mula begini dari tahun berapa kok? LandX sendiri kita as a company kita udah dari 2019. Nah, tetapi baru dapat izin OJK-nya itu karena prosesnya panjang banget. Terus waktu itu kena pandemi juga kan. Jadi di pause secara izinnya. Kita dapat license itu Desember 2020, akhir Desember 2020. Jadi secara operasional kita baru jalan sekitar 1 tahunan lah ya, secara dari izin OJK. Oh, itu udah lama kok ya, dari 2019 udah mulai. Iya sih benar sih. Kenapa kok tiba-tiba kok ke bisnis gitu kan, ibaratkan kan kalau gitu kan biasanya yang investasi gitu kan anak manajemen, anak ekonomi gitu. Kok kan anak sipil, jauh banget kok. Kenapa jadi kayak melenceng gitu. Iya, kenapa tiba-tiba kok ke sana gitu? Apakah udah capek belajar beton? Apakah ada bosen? Iya, lalu untuk pinter kan mau coba hal baru gitu. Iya. Sebenarnya dari dulu pas kuliah, I think back then semester 6, semester 7 itu udah kepikiran kayak wah kayaknya salah jurusan sih. Jadi susah ya kok mata kuliahnya kok. Ya susah banget dan lebih ke arah kayak nggak kepikiran sih masa depannya jadi engineer, kayaknya memang udah tahu passionnya nggak terlalu di bidang sipil gitu. Cuma ya waktu itu namanya maksudnya kalau nggak passion pun harus tetap jalanin gitu kan, harus lulus lah gitu. Nah tetapi memang pas udah lulus, gue coba juga kerja as a civil engineer selama 2 tahun. Jadi waktu itu kepikirannya udah kuliah, coba deh kerja juga di bidang ini, siapa tahu mungkin kerja beda sama kuliah gitu ya. Kerja kan dapat duit, lebih asik gitu ya. Jadi lebih semangat lah ya ibaratkan ya. Iya, ternyata pas udah 1,5 tahunan itu merasa, aduh, kayaknya emang benar-benar gak passion sih, kayak merasa tujuan hidupnya nggak ada aja gitu, nggak kebayang gitu. BTW Koko itu kerja di mana? Dulu di Wings. Di Wings Group. Jadi bagian apa tuh kok? Engineering juga? Di engineering. Jadi supervisornya gitu di civil engineer, di head office-nya Wings Group. Nah setelah kayak udah kerja berapa lama ya, dari situ ngerasa kayaknya nggak cocok gitu, dan pas sekitar tahun 2016-an 2017 awal itu baru pertama kali ketemu partner gue sekarang yang di LandX. Awal-awal kita ketemu, kita ada ngobrolin soal saham waktu itu. Dulu tahun 2016-2017 kan sebenarnya saham itu masih hal yang baru banget ya. Iya. Masih belum terkenal, baru awal pandemi ya, orang mau coba. Sekarang tuh awal pandemi tuh di mana saham. Awal TikTok ya. Iya, benar banget. Iya, benar banget. Semenjak pandemi, saham kripto ya kan, wah semua orang baru pada booming ya tuh. Booming semua banget. orang itu coba semua gitu. Ya, benar. Jadi 2017 itu have no idea about saham, tapi pas dia jelasin konsepnya saham, waktu itu kita emang gue lebih suka pakai metode value investing ya, kalau teman-teman tahu, kayak kita beli saham dengan harga yang murah gitu, ibaratnya beli Mercy harga bajai gitu lah. Konsepnya, metodenya kira-kira kayak gitu. Nah dari situ gue mulai tertarik,
gue mulai tertarik banget. Oh ternyata dulu mikirnya kalau mau jadi investor saham itu harus kaya dulu, harus punya bisnis sukses, baru kita jadi investor gitu kan. Ternyata modal berapa ratus ribu, berapa juta juga udah bisa kok gitu. Nah dari situ gue mulai tertarik dengan dunia investment. Jadi banyak autodidak, banyak belajar sendiri, beli buku segala macam, ikut workshop, ikut seminar. Ternyata emang ada passion. Dari situ belajarnya nggak tahu kenapa belajar soal finance, investment gitu-gitu cepat banget. Jadi sekali baca ngerti gitu. Nah jadi baru tahu lah kayaknya passionnya memang di bidang sana. Jadi pas gua 2018 itu udah coba ya udah resign gitu kan. Kebetulan memang juga diajak buat bangun LandX bareng, bangun fintech. Ya udah jadi seperti itulah gitu. Tapi memang dari dulu suka banget coba investment, coba invest ini buat cari tahu gitu-gitu sih. Koko mau nanya juga dong. Ini kan Koko kan mulai bisnis itu kayak apa aja sih yang dipentingin kalau mulai bisnis dari seginya apa ilmu-ilmunya gitu kok? Apa yang penting ya? Iya, yang penting. Kalau bisnis, kalau kita misalnya mulai sendiri, sebenarnya yang paling penting itu kita harus tahu dulu bisnis kita itu produknya itu solving problem orang nggak sih? Dibutuhkan orang nggak sih? Nah itu yang paling penting dulu sih. Kadang kita kan idealis ya, misalnya gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu. Tapi kita sebenarnya harus tahu dulu produk yang kita buat itu sebenarnya dibutuhkan orang nggak sih, membantu orang nggak gitu. Kalau memang misalnya bisa membantu orang, maka seharusnya memang bisnis ini visible gitu ya untuk dijalankan gitu. Kan Koko dari sipil nih kok, terus tiba-tiba terjun ke bisnis kan. Ada nggak sih kok kayak kan kalau di sipil kan kita kebanyakan ngitung gitu kayak di bisnis kan juga ada main-main angka kan. Nah, kayak kepake nggak sih kok ngitung-ngitungnya kayak Koko lebih kayak cepet tangkepnya gitu kayak lebih mudah ngebayanginnya atau kayak ya udah biasa aja gitu. Kayak emang belajar lagi dari nol gitu. Dari nol gitu. Apa emang udah ada kayak metodenya tuh, oh ini mah sama kayak waktu di sipil gini gitu. Iya. Kalau secara angka mungkin dulu kan hitungnya lebih susah ya. Gue merasa dulu hitungan di sipil lebih susah sih daripada investment gitu ya. Berat tuh. Lebih berat di sipil sih. Jadi kadang pas ngitung atau apa, ya kebetulan kan simple ya. Kalau memang misalnya yang udah kompleks banget, ya kita biasanya kasih yang memang benar-benar orang finance gitu yang hitung gitu. Tapi kalau secara regular atau daily basis sih menurut gua masih gampang ya dulu. Soalnya kan emang kita ngitungnya kan jauh lebih susah. Iya. Udah terbiasa lebih susah jadi lebih cepat nangkap, iya sih membantu lebih cepat nangkap. Terus mungkin pola pikir juga kali ya. I think salah satunya kalau di engineering, terutama di civil engineering itu pola pikir sih, pola pikir kita kalau kerjain sesuatu harus terstruktur gitu, rapi. Nah itu bagus sih menurut gua untuk diaplikasikan ke kerjaan apapun. Berarti ada nih juga ya. Kalau maksudnya kayak ada untungnya juga kalau masuk sipil dari sipil ke bisnis gitu ya. Nggak dibuang banget lah ibaratkan lah kasarnya sih gitu ya. Iya benar-benar kepake sih tetap pola pikir ya. Kadang kan kalau teman-teman ikut kuliah di sipil sebenarnya banyak fun facts-nya gitu. Kayak kalau memang misalnya dosen yang ngajarnya bagus bisa kasih tahu pengetahuan-pengetahuan yang di luar cuma belajar doang gitu-gitu kan. Gue banyak belajar ini sih dari beberapa dosen di sipil dan itu sangat bermanfaat gitu. Terus kan Koko mau kan Koko partneran kan sama temen Koko untuk bikin LandX nih. Kayak Koko kok bisa yakin gitu kayak ya udah deh, gua keluar aja nih dari sipil tiba-tiba langsung ke bisnis selain passion kayak apa sih kayak emang cuma
modal nekat atau emang kayak kayaknya bagus nih gitu, atau Koko udah ada Maksudnya tuh Koko tuh nekat apa kayak di terstruktur gitu loh, kayak ya apa distrukturin dulu nanti kayaknya untuk jangka ke depan bagus gitu, kayak sekarang ternyata emang bagus gitu, saham lagi naik gitu, maksudnya lagi boomingnya gitu, apa gimana tuh kok? Dulu resign ya emang karena udah nggak tahan aja sih sebenarnya. Merasa kayak kalau stay di sini kayaknya it's not me aja, merasanya kayak kerjaannya it's not me aja, dan nggak bisa ngelihat gua di masa depan kerjain ini gitu, kayaknya menyedihkan sekali gitu. Maksudnya mungkin buat orang lain iya ya, tapi buat gua mungkin passionnya nggak di situ, dan memang dari dulu sebenarnya pengennya masuk ke bisnis, investment gitu-gitu. Cuma dulu mikirnya, wah masa kalau kuliah bisnis gitu kan, kalau mau mau jago bisnis ya buat bisnis aja, ngapain kuliah bisnis Berarti gitu. Koko dulu itu masuk sipil karena emang pengen sipil, apa kayak disuruh orang tua, apa ada kendala gitu-gitu kok? Disuruh orang tua sih enggak, cuma dulu kepikirannya pengen punya sebuah skill yang selain bisnis gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa mulai bisnis, at least ada skill lah gitu. Berarti Koko itu kayak iseng apa emang gimana? Apa Nggak kayak iseng sih. mau masuk sipil gitu, kayak tiba-tiba gitu loh. Kan ada jurusan lain kan kayak IT lah contohnya lah. Gitu loh. Nggak iseng sih, nggak iseng. Cuma dulu mikirnya pengen punya sebuah hard skill yang selain bisnis gitu. Nah, Berarti sebelum masuk ke sipil emang Koko kayak udah emang demen aja ke bisnis gitu, makanya tapi pengen coba hal lain, Koko masuk ke sipil, ternyata balik lagi ke passionnya gitu. iya, dulu mikirnya kayak ya siapa tahu nanti punya bisnis kontraktor atau bisnis konsultan gitu-gitu kan. Cuma kayaknya pas buat kerjainnya pun emang nggak terlalu passionate aja sih, kurang enjoy aja gitu. Jadi lebih enjoy kalau misalnya lebih ke bisnis, terutama yang di bidang investment ya. Terus kita kan ngurusinnya banyak sebenarnya kalau kita baru mulai bisnis, dari sisi operational, marketing, kita juga harus ngerti legalnya kalau memang ada berurusan dengan pemerintah atau regulator gitu ya. Ya suka aja sih, suka dengan mengurusi beberapa hal, jadi sekaligus belajar banyak banget. Itu yang gue syukurin sih ya, udah dulu berani berpindah jalur gitu ibaratnya. Iya sih, biasa sih. Ini kok ini kan kau kan yang LandX ya. Sebelumnya kau pernah berbisnis gitu nggak sih kok selain LandX, sebelum LandX ini? Apa emang ini pertama kali? First time langsung nyebur gitu, langsung gimana kok? Kalau dulu mungkin dari SMA kuliah itu ada jual wine ya, jual minuman. Jual wine, spirits gitu-gitu, jadi reseller gitu-gitu kan. Terus ada jualan snack, makaroni, jualan baju printing juga. Jadi memang dari dulu suka aja jualan-jualan gitu. Cuma kalau dibilang buat bangun bisnis sih belum pernah gitu. Dan ya makanya yang LandX ini kebetulan pertama, dan karena ada partner juga sih. Jadi kebantu lah ya. Jadi kita kan saling melengkapi gitu. Kita kuat di mana, partner kuat di mana gitu kan, dan kita ada tim juga. Jadi ini ya saling bantu aja sih. Kalau disuruh bikin sendiri dari awal untuk fintech company, wah berat, sangat berat. Oh, susah ya kok kalau kayak seandainya kita coba iseng buat sendiri gitu. Berarti hal-hal yang perlu disiapin tuh banyak banget ya kok untuk bangun bisnis gitu ya. It depends dari bisnisnya bisnis apa. Kalau kayak Koko sendiri gitu kayak hal-hal basic gitu apa sih yang harus kayak kita punya gitu, kayak skill apa sih yang harus kita punya dulu gitu sebelum kita mau bangun perusahaan kayak LandX gitu ceritanya. Kalau untuk bangun fintech company ya mungkin secara general nggak harus LandX. Fintech startup company butuh modal dulu sih.
butuh modal Kira-kira karena gede apa enggak tuh kok kalau model kayak gitu? M lah, Oh, M, Gede lumayan lah. juga, itu gede sih sebenarnya sih. M Tapi untuk awal. perusahaan besar sih ya itu lumayan gitu. Iya, M awal karena memang bukan apa, karena memang sesuai regulasi. Memang diminta seperti itu, tapi yang paling penting ya namanya kalau kita bangun fintech, tech company ya, technology company, ya kita harus ada partner yang ngerti soal teknologi juga. Nah, tapi selain itu ya kita juga harus ngerti dari sisi regulasinya seperti apa, kemudian kita juga harus ngerti produk, gimana caranya kita bisa create produk yang bermanfaat dan membantu orang-orang, dari sisi marketing, operational, finance, ya itu sih, kita nggak harus kerjain semuanya sendiri, tapi kita harus punya resource yang cukup untuk itu, gitu. Tapi kalau misalnya untuk bisnis-bisnis yang lain, selain yang ada berkaitan dengan finance ya, karena memang industri finance itu ketat, karena harus ada izin dari OJK-nya Iya kan. sih, Tapi iya. kalau misalnya untuk mulai bisnis, I think itu tidak berat sebenarnya untuk memulai bisnis ya. Sekarang kita bisa reseller kan, kita bisa jual produk orang. Kita nggak harus punya produk sendiri, kita jual produk orang untuk mulai resell, jual-jual itu juga bisa. Kita belajar jualan dulu sih yang paling penting. Gimana sih kok kalau kayak kan di Land X itu kan berarti kakak kayak ngundang orang gitu kan, kayak maksudnya kayak siapa nih yang mau invest gitu-gitu. Gimana sih bikin orang itu tertarik gitu, kayak gimana ya gitu Gimana cara prosesnya ngiklannya sih, gitu. cara ngiklannya Ya sih, iya kayak sih. kakak bisa narik mereka gitu. Ada nggak sih kok tips and tricksnya gitu? Sebenarnya kalau untuk gimana cara bikin orang tertarik, pertama harus bikin orang ngerti dulu. Kita harus edukasi dulu sebenarnya produk atau services kita itu seperti apa sih, dan biasanya ya balik lagi, orang butuh nggak gitu. Kalau misalnya orang butuh, maka kita untuk menjelaskan bahwa orang butuh produk kita atau services itu lebih gampang gitu ya. Yang paling penting adalah gimana caranya kita punya, kalau gue sama tim sering sebutnya USP ya, Apa tuh USP? unique selling point. Jadi awalnya contohnya project kita awal-awal itu adalah kos-kosan gitu kan. Gimana sih caranya menjual project kos-kosan kita ke para investor? Nah, kita harus tahu dulu USP-nya apa. Orang pasti, gue lumayan yakin hampir semua orang pasti pengen punya kos-kosan sendiri. Iya. Iya. Tapi problemnya adalah satu modal. Ya kan? Modal. Ya, terus repot ya kan, nggak ada waktu. Biasanya kan kalau ngurus kos-kosan perlu waktu kan, buat urusinnya segala macam ribet, belum ada orang komplain kita harus urusin misalnya, belum nanti renovasi. Exactly, betul. Terus dari sisi kita misalnya ada legalitasnya seperti apa gitu-gitu kan, belum tentu kita ngerti nanti cara pasarin kos-kosannya seperti apa. Nah, kita menggunakan pain points itu, di mana orang kan nggak ngerti seperti ini, orang nggak butuh dana, nggak ngerti segala macam. Nah, dengan investasi di LandX, modalnya cuma 1 juta, terus nggak harus ngurusin, kemudian bisa dapat ibaratnya dividen ya. Kita dapat dividen, sering kita nggak usah ngapa-ngapain dapat dividen gitu per 3 bulan sesuai performa kos-kosannya. Nah, itu pasti orang tertarik dong. Iya sih, kayak cuman kayak kita setor terus langsung dapat ininya gitu kan. Iya. Exactly. Terus aman lagi kan? Iya, itu Karena punya OJK. Iya, ada OJK. Kemudian kita ngomong dari sisi bisnisnya, oke lah, anggap OJK udah izin OJK, bisa kadang bisnis namanya bisa gagal gitu kan. Namanya bisnis pasti punya potensi gagal. Tapi di sini uang kita nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena kos-kosan itu sudah ada asetnya, ada aset tanah, ada bangunan, ya kan? Mentok-mentok, amit-amit gempa bumi, bangunannya hilang, masih ada tanah. Masih ada tanah. Iya, bisa kita tapi jual. Nggak langsung hilang gitulah gitu. Betul. Nah, makanya cara kita jual dan kita edukasi ke
calon investor waktu itu ya seperti itu. Kira-kira kita jadi harus tahu dulu USP-nya apa sih dari produk kita gitu. Susah nggak sih kok kalau seandainya kayak kerja di bisnis gitu, kayak susahnya atau emang kayak ya so-so aja gitu, emang semua pekerjaan kan bakal emang ada up and down-nya gitu kan. Kalau kayak Koko sendiri, apa sih yang kayak Koko rasain beda banget kan? Dulu kan Koko sempet juga kan dulu kerja di engineer juga kan, kayak lebih enakan yang mana sih gitu? Apa sama aja gitu loh? Konteksnya kerja di beda apa enak atau enggaknya di industrinya atau as an employee atau business owner-nya? Apa aja sih kok? Oke. Kalau dari sisi industri sebenarnya subjektif. Ada orang yang memang demen di industri engineering, civil engineering, ya nggak masalah. Memang passionnya di sana. Kalau gua kebetulan kan karena memang passionnya di bidang investment, bisnis, startup. Jadi ya mungkin for some people merasa aduh itu susah banget gitu. Tapi ya memang sih pasti apapun yang kita kerjakan ada masa sulitnya gitu ya. Tapi karena kita suka atau apa ya kita merasa ini tantangan jadinya, bukan beban gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita work as an employee, pasti apa ya, pasti beda ya secara tekanan ya. Kalau misalnya kita jadi top management atau business owner itu pasti kita terdepan sebenarnya, dalam artian garda terdepan itu kalau ada apapun, ada masalah apapun yang impact ke bisnis, pasti impact-nya ke kita dulu. Gitu. Tapi kalau as an employee kan ya udah, kita dapat kerjaan apa, kita kerjain, kita merasanya aja ya. Ya, kita merasanya aja kita to do task gitu pokoknya. Betul, kita merasa kayak aman-aman aja gitu kan, dan kita mengerjakan sebagian dari banyak bagian yang ada di perusahaan gitu. Kalau misalnya kita ada di top management atau kita jadi business owner, kita mikirin semuanya. Kita mikirin semuanya dari sisi operational, finance, marketing, legal, atau dari sisi nanti produk desainnya seperti apa, kita mikirin banyak hal. Makanya ada yang bilang kayak kalau misalnya kita jadi business owner atau kita misalnya kerja sebagai employee di perusahaan yang sangat kecil, kita belajar banyak hal banget. Ya kan? Karena kita pasti kerjainnya bisa macam-macam. Nah, di situ sebenarnya bagusnya adalah kita jadi ngerti banyak hal gitu. Kok last nih, aku mau promosiin LandX di sini. Siapa tahu ntar yang nonton nih anak-anak sipil Untar nih bakal minat gitu. Kayaknya tadi udah secara gak langsung promosi juga sih. Jadi udah nih. Nanti kita cantumin aja kali ya, ada IG-nya, ada apa lagi kok, IG, YouTube channel ada kok? YouTube channelnya LandX, gue sendiri juga ada, tinggal search aja. Nah, search nanti kita taruh aja ya kok sosial medianya YouTube-nya ya. Tinggal dipencet aja kalian semua yang penasaran lagi LandX itu apa. Terus kayak kayaknya mau nih invest gitu, modalnya dikit banget gitu. Atau mau hubungin ko Mario-nya langsung juga fine kok. Boleh banget. Nanti coba kalian, anak-anak kita kan masih mahasiswa, modalnya dikit, bisa punya jadi owner-nya gitu, lumayan banget. Kapan gitu. Lagi? Iya. Lumayan banget kan, kita punya saham di restoran ini, kita datang ke restoran, ini punya gua nih. Iya. Nanti saya naruh 5 restoran, makan di pagi, ini punya gua, nanti siang makan lagi di punya gua gitu. Iya. Gue juga begitu, gue juga ada invest di beberapa bisnis yang listing di LandX juga. Jadi kalau pas makan, daripada makan di sana, gue makan yang di sini aja nih. Lumayan kan. Bener. Nanti kalau mau traktir makan bilang, ayo makan di restoran gue gitu. Padahal modalnya cuma dikit banget, tapi kita bisa gengsi aja, bisa keren. Benar banget. Dan kalau dari teman-teman nanti ada kepikiran mau bikin program edukasi soal keuangan atau investment, feel free aja.
to contact. Nanti gue bisa bantu. Oke. Tuh. Jangan lupa tuh gengs buat kontak Ko Marius. Kapan lagi yang punya perusahaannya mau dihubungin gitu buat Yoi. nanya-nanya hal kecil apa lagi. Apapun deh buat teman-teman sipil Untar gitu kan. Ini karena alumni kita nih, gengs. Oke, kok kayaknya waktunya juga udah cukup Udah nih. cukup nih, Kita Kak. say thank you banget sama Ko Mario di waktu kesibukannya mau nyempetin buat ngobrol-ngobrol kecil lah, ibaratkan ngobrol-ngobrol singkat. Gue yang thank you udah di-invite sama Odilia, Dika ya. Semoga makin sukses buat channel Pondasi dan juga Imasta ke depannya. Aku juga Amin. semoga Line X makin tinggi ya kok. Makin maju ya kok. Ntar, gue pernah nih podcast sama yang punya nih. Iya. Amin. Oke, thank you aku ya. Oke, siap. Thank you semuanya yang udah nonton. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.